Assalamualaikum anak-anak Ibu Hayan yang soleh dan solehah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai wujud benda. Namun sebelumnya mari ucap basmalah sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar berikut. Apa sajakah yang kalian lihat pada gambar? Mari perhatikan baik-baik. Pada gambar ada gelas, ya, tentunya ada gelas. Di dalamnya terdapat air juga, buah ceri. Ada buah ceri. Selain itu, pada ceri terdapat pula gelembung-gelembung. Nah, dari pengamatan gambar ini, apakah kalian tahu wujud bendanya? Ada berapa wujud benda? Masihkah kalian ingat ada berapa wujud benda? Ya, ada 3. Apa saja? Betul, barakallah. Yaitu ada padat, cair, dan juga gas. Lalu apakah kalian tahu perbedaan dari ketiga wujud benda tersebut? Apakah ciri-ciri dari ketiga wujud benda tersebut? Nah, benda padat itu memiliki ciri-ciri, memiliki bentuk dan volume tetap. Kemudian tidak mengikuti bentuk wadahnya. Juga zat penyusunnya sangat rapat, serta gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Nah, contohnya apa benda padat itu? Contohnya seperti pensil, kemudian penghapus, ada juga kerikil, juga gelas. Ya, itu contoh-contoh benda padat. Lalu, benda cair. Bagaimana ciri-ciri benda cair? Benda cair memiliki ciri-ciri, memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Benda cair juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Benda cair juga menekan ke segala arah, serta dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, contohnya apa benda cair itu? Benda cair contohnya air, sirup, susu, minyak. Itu termasuk cair. Kemudian, bagaimana dengan gas? Gas sendiri bagaimana ciri-cirinya? Gas memiliki ciri-ciri, memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, kemudian menekan ke segala arah, juga bentuknya itu sesuai wadah, dan zat penyusunnya sangat berjauhan. Apa contohnya? Contohnya adalah oksigen yang kita hirup ya. Kemudian ada uap air. Ada juga aroma masakan. Kita tahu ada bau aroma masakan tertentu, tapi kita tidak bisa melihat itu gas ya bentuknya. Kemudian ada juga pewangi. Itu juga gas bentuknya. Nah, kita kembali ke gambar tadi. Ada berapa wujud benda dalam gambar tersebut? Ya, ada 3. Apa saja wujud bendanya? Kita lihat gambar tersebut ada gambar gelas. Nah, gelas sendiri ini merupakan benda padat. Nah, barakallah. Kemudian dalam gelas tersebut ada air. Nah, air sendiri merupakan benda, benda cair. Juga ada gelembung-gelembungnya seperti ini. Kalian bisa lihat ada gelembung-gelembungnya. Nah, kalau ada gelembung-gelembung seperti ini yang menempel pada ceri dan juga ada di dalam airnya ini, berarti tandanya bahwa di sana ada udara. Ada udara. Nah, udara juga merupakan apa tadi wujud bendanya? Ya, barakallah, gas ya. Jadi ada 3 tadi. Padat berupa gelas, kemudian cair berupa air, juga gas berupa gelembung-gelembung udara yang ada di dalam gelas. Kemudian tiga wujud benda tadi itu dapat berubah. Masih ingatkah kalian mengenai perubahan wujud benda? Mari kita ingat kembali ya.
Nah, yang pertama itu membeku. Masih ingatkah kalian mengenai membeku? Apa itu membeku? Ya, membeku itu adalah perubahan dari zat cair menjadi zat padat. Contohnya adalah es batu. Ini contohnya membeku dari cair menjadi padat. Contohnya adalah es batu, dari air dimasukkan ke dalam freezer dia akan berubah menjadi es batu. Kemudian ada mencair. Apa itu mencair? Masih ingatkah kalian mengenai mencair? Ya, mencair itu perubahan dari padat menjadi cair. Contohnya adalah es meleleh. Tadi jadi es batu, kalau kita letakkan di ruang luar atau mendapatkan panas, dia akan berubah. Es nantinya akan meleleh. Itu namanya mencair. Selanjutnya ada menguap. Menguap, masih ingat menguap? Ya, menguap itu perubahan dari cair menjadi gas. Contohnya adalah air yang dipanaskan itu akan menguap. Jadi airnya akan berubah menjadi uap air. Selanjutnya, mengkristal. Masih ingatkah mengkristal? Mengkristal adalah perubahan dari gas menjadi padat. Contohnya adalah uap air yang menjadi salju. Tadinya uap air, dia gas bentuknya ya, kemudian menjadi salju padat. Kemudian ada menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan dari padat menjadi gas. Contohnya kamber atau kapur barus. Nah, kapur barus itu darinya padat, nanti kelama-kelamaan dia akan berubah menjadi gas. Kemudian yang terakhir adalah mengembun. Mengembun itu perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya bulir air di gelas. Seperti itu ya. Itu namanya mengembun. Nah, perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh kalor. Masih ingat kan? Nah, perubahan wujud benda yang memerlukan kalor dan melepas kalor itu bersifat seimbang di dalam alam ini. Sehingga semua peristiwa di alam harmoni dan juga seimbang. Nah, sebagai seorang muslim, Islam mengajarkan agar kehidupan kita dijalani secara seimbang. Seimbang dalam memenuhi kewajiban, seimbang antara urusan dunia dan juga akhirat. Dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan di dunia, kita tidak boleh meninggalkan kebutuhan akhirat. Atau sebaliknya, hanya melakukan aktivitas untuk kebutuhan akhirat tetapi mengabaikan kebutuhan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." Quran surat Al-Qasas ayat 77. Kita tadi telah mempelajari wujud-wujud benda berupa padat, cair, dan gas beserta sifat-sifatnya. Benda yang berwujud gas tadi tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya adalah angin. Saat kita pergi ke pantai, kita dapat merasakan embusan angin. Angin juga menerpa daun-daun kelapa sehingga tampak melambai-lambai. Nah, kini ayo kita berlatih menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku indah.
Kemudian ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Tugasnya adalah silahkan kalian nyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi, kemudian rekam dan kirimkan melalui tautan yang Ustadzah sediakan. Ya, jadi tugasnya adalah menyanyi. Nanti direkam dan dikirimkan rekamannya. Oke, demikian tadi pembelajaran tematik kita hari ini. Silakan lagunya kalian kirim ya. Kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.